Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Muarif, dan di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang berupa kuis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Oke, di sini NIM saya 1912110703. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang nomor satu, apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang aplikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang hanya fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Machine learning dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama di sini adalah supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning merupakan model yang digunakan untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan histori yang ada atau cerita dari masa lalu untuk dimunculkan kembali ke masa depan. Kemudian yang kedua ada unsupervised learning. Pada model ini tidak ada target yang ditetapkan, melainkan variabel yang harus ditetapkan. Jadi ini bisa dibilang kebalikan dari supervised learning. Kemudian yang ketiga, di sini ada reinforcement learning. Apa itu reinforcement learning? Pada model ini, mesin dilatih untuk mengambil suatu keputusan secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerjanya. Jadi reinforcement ini digunakan untuk memaksimalkan kinerja suatu data. Oke, kemudian ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kerja supervised learning pada machine learning? Oke, cara kerjanya yaitu dengan menerapkan teknik yang memberikan label tertentu terhadap data atau informasi yang sudah ada dengan tujuan. Teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan atau mengidentifikasi data yang sudah ada sebelumnya. Jadi tugasnya yaitu tugas supervised learning itu digunakan untuk membandingkan atau mengidentifikasi data yang sudah ada sebelumnya, atau kata lain memunculkan data yang sudah ada sebelumnya, kemudian ingin dimunculkan lagi ke data menjadi data yang baru. Nah, ini tugasnya secara kerja supervised learning. Kemudian yang keempat, cara kerja unsupervised learning pada machine learning. Nah, ini persamaan pertanyaan yang ketiga. Jadi cara kerja unsupervised learning itu dimisalkan apabila kita berada pada kondisi kita ingin membagi data ke dalam beberapa kategori agar nantinya mudah ditemukan. Dan nantinya kita akan mengidentifikasi data apa saja yang sama atau mirip. Jadi disinilah unsupervised learning bekerja untuk menetapkan data untuk ditempatkan dalam kategori data yang sama. Jadi tugas untuk menyimpan data ke dalam kategori yang sama. Oke, pada tugas kelima atau tugas selanjutnya, di sini pertanyaannya atau pernyataannya, manajer investasi di perusahaan A memiliki data mengenai penghasilan karyawan di perusahaan tersebut dan presentasi investasi kembali pada para karyawan pada produk keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data-datanya. Dan ini pertanyaannya, jika penghasilan sebagai sumbu X dan investasi kembali sebagai sumbu Y, maka yang pertama carilah korelasinya dan kedua cari persamaan garis regresinya. Oke, di sini saya akan menjawab. Di sini pertama-tama kita mengerjakan bagian korelasinya terlebih dahulu. Di sini saya rubah model dari tabel di atas menjadi seperti ini. Jadi hasilnya itu penghasilan masuk ke dalam min X di sini dan investasi menjadi min Y. Saya modelkan seperti ini. Kemudian seluruh penghasilan ini nantinya dijumlahkan dan begitu pula dengan investasinya. Kemudian lanjut ke bawahnya, di sini kita min X sama dengan hasil dari penjumlahan yang di atas ini pada min X dibagi dengan 10.
Jadi hasilnya di sini yang sudah telah saya cari hasilnya adalah 9,88. Kemudian pada min Y, hasil penjumlahan investasi kembali, maksudnya hasil dari penjumlahan yang ini dibagi dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 28,87. Jadi di sini nah di sini yang di atas tadi ini baru merupakan pernyataan. Nah, selanjutnya di sini kita cari korelasinya. Yang lanjut dari tadi itu adalah saya kurang tahu ini R sama dengan dalam kurung 7.0, yang 7.0 ini diambil dari isinya hasil penghasilan perintah yang pertama, kemudian dikurang dengan 9,88 atau hasil dari min X, kemudian dikali 20,2 yang hasil merupakan hasil dari min Y. Nah, di sini itu dikurang dengan 28,87 yang merupakan hasil dari min Y. Kemudian di sini ditambah 12,2 dikurang 9,88 dan 22,3 dikurang 28,87. Yang ini merupakan nilai akhir, ini juga ini merupakan nilai akhir dari min X, dan ini merupakan nilai akhir dari min Y. Dan hasilnya setelah di sini juga diakarkan, hasilnya itu nanti akan menjadi 0,80872 seterusnya. Jadi di sini saya telah menunjukkan korelasinya, yaitu sebesar 0,80. Oke, selanjutnya pada di sini kita akan melakukan persamaan garis regresinya. Di sini min X sama seperti yang tadi, yang sudah ini kita akan mengambil hasil dari penjumlahan di atas, langsung saja ke sini. Jadi min X-nya 4, kemudian 7,0 kita ambil dari awal penghasilan per juta, dan di sini sama seperti tadi kita ambil dari investasi kembali, kemudian dikalikan dengan min X, dikurang dengan min X, lalu ditambah. Nah, di sini bedanya, di sini bukan akar, tetapi dibagi dengan 7.0 dikurang 9,88 hasilnya dari ini, kemudian ditambah 7.0 menjadi 9,8 kurang 9,88, dan ini dipangkatkan menjadi pangkat 2 dan hasilnya nanti hasil dari penjumlahan ini hasilnya 25,96702, kemudian dibagi dengan kita sudah dipangkatkan tadi hasilnya 33,1776. Hasilnya di sini setelah dibagi itu sama dengan 0,6 Kemudian pada bagian B kita bukan tadi adalah hitung kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini 28,877 dikurang dengan hasil dari bagian A tadi, kemudian dikali dengan nilai min X. Jadi di sini 9,88 dan hasilnya nanti itu 36,602,805 seterusnya. Dan di sini saya tentukan maka persamaan garisnya, persamaan garis Y 0,78267266466 dan X-nya 36,602,805,7484. Oke, untuk nomor 6-nya di sini saya minta maaf saya tidak dapat mengerjakan nomor 6 karena pada saat ini kondisi saya kurang baik, jadi saya mohon maaf sekali. Jadi di sini saya hanya mampu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Oke, itulah tadi hasil dari jawaban yang setelah saya kerjakan. Saya harap Bapak dosen pengampu dapat memaklumi kondisi saya saat ini. Oke, jadi sekian untuk quiz hari ini dari saya, jawaban quiz hari ini dari saya. Dengan ucapan wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.